sudah cukup lama memanaskan bangku cadangan yaitu Isnan Ali bagi Persib Bandung. Iya, saya pikir ini sebuah langkah bagi Daniel untuk mencoba merotasi lini pertahanan yang sudah cukup kacau di beberapa pertandingan terakhir, Rendra. Dan kita lihat pengalaman dari seorang Isnan Ali diperlukan oleh tim ini untuk setidaknya bangkit dan mengamankan posisi di lini pertahanan terlebih dahulu. Kita lihat juga seorang Airlangga dimasukkan di sana sebagai seorang striker untuk menyuplai atau menyokong seorang El Loco Gonzalez. Dan kita lihat Isnan Ali sangat agresif, Rendra, untuk membantu serangan. Kita lihat seorang wingback yang selalu aktif. Sebuah tendangan bebas kali ini bagi Persib Bandung. Akan dilakukan oleh Eka Ramdhani. Dan di barisan pertahanan ada Ivan Prianto dan juga Ardan Aras dan Ruben Sanadi. Sebuah tendangan dari Eka Ramdhani kali ini. Masih ada Sibakoya Yuichi. Serangan balik melalui Joko Sasongko. Mustafa Aji tadi. Sangat berbahaya. Masih ada pengamanan yang dilakukan tadi oleh Wildan Syah. Dan juga oleh Agung pribadi. Iya, kita lihat sebuah pembacaan bola yang sangat baik dari Agung untuk menghalau umpan yang ditujukan kepada Wan Ramirez. Kita lihat luar biasa sekali. Teknik bertahan dari Persib Bandung senior, salah seorang pemain yang menjadi anggota skuad dari tim U21 Persib Bandung ketika menjadi juara ISL 21 atau U21 ketika menaklukkan Pelita Jaya di final. ya sebuah kepercayaan besar tentunya diberikan oleh Daniel Rukito. Dua pemain yang dilakukan oleh para pemain dari tim Pelita Jaya FC Karawang. Ardan Aras. Wow, salah umpan kali ini boleh direbut oleh Erlangga Sucipto. Pelanggaran terjadi. Sedikit ceroboh tadi, Rendra, kesalahan sendiri yang tidak perlu oleh pemain yang sangat berpengalaman tentunya, Ardan Aras, kapten tim Pelita. Hampir saja dia berbuah fatal. Dan kita lihat Ruben Sanadi harus melanggar Erlangga yang justru berteruburkan langsung dengan seorang Eka. Kita lihat. Ya, dan juga ada sebuah press yang dilakukan oleh Tomoyuki Sakai. Yang menarik dari 4 pertemuan terakhir dari kedua tim, Eka Ramdhani. Tomoyuki Sakai, kembali pelanggaran berikutnya dari Tomoyuki Sakai. Harus berhati-hati, Sakai sudah melakukan 2 kali pelanggaran. Betul sekali, dan saya pikir tadi memang Eka sudah terjatuh terlebih dahulu ya, kita lihat. Sudah kehilangan balance dan ya Sakai berada di sana. Tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan oleh Sakai dan tidak bisa menghindar tentunya. Dan ya kita lihat Eka terjatuh sendiri sebenarnya. Pecah kebuntuan di opening 12 menit ini. Ya, cukup terlambat tadi. Kita lihat Ruben ya, dalam menghalau seorang Siswanto. Ardan Aras. Iya, blocking foul jelas sekali. Isnan Ali tadi. Melanggar Mustafa Aji lagi-lagi. Satu hal yang menarik dari starting line up atau pemain utama di pertandingan sore hari ini adalah di bangku cadangkannya 3 pemain asing dari Persib Bandung, yaitu Baihaki Kaizan, lalu juga Diambil tentunya untuk memperbaiki kinerja dari Persib. Dan kita lihat begitu luar biasa sebuah peluang. wow, kita lihat bagaimana kecepatan dari Kadek Wardana untuk bisa memotong bola yang sudah dikuasai oleh Christian Gonzalez. Iya, begitu cepat Made Kadek mengambil keputusan untuk mengambil bola. El Loco kita lihat melewati Shibakoya tadi dan hampir saja Tuhan timnya. Terlalu banyak pemain Persib yang tidak dibutuhkan sebenarnya, namun mereka beli. Dan kita lihat Atep dilanggar oleh Sakai tadi. Totalitas dari Atep tidak diragukan lagi. Haryono kembali. Erlangga Sucipto. Sebuah pelanggaran. Iya. Jelas pelanggaran tadi terhadap Erlangga. Dan nampaknya, saya pikir Sakai tadi, Rendra. Ya, dilakukan oleh Eddie Hafid. Eddie Hafid nampaknya ya. Ini juga menjadi partai nostalgia bagi Eddie Hafid yang juga pernah menjadi bagian dari Persib Bandung. Dan kita lihat
Sibako Yuichi kepada Ipan Prianto. Ruben Sanadi. Tomoyuki Sakai. Kembali Ipan Prianto. Kali berikan bola maksudnya kepada Yuan Ramirez. Lebih dekat kepada Dadang Sudrajat. Sedikit bermasalah memang perubahan permainan dari Pelita Jaya FC Karawang dari bertahan menuju ke penyerangan. Mereka sedikit mengalami kesulitan ketika mereka sudah berhasil menahan serangan dari Persib Bandung. Mereka agak sangat susah untuk melakukan sebuah penyerangan berikutnya karena memang tampaknya para pemain dari Pelita Jaya lebih terfokus untuk bertahan. Betul. Dan mereka terlalu terburu-buru ya Rendra untuk merubah atau dari transisi bertahan menuju penyerangan. Selalu membypass lini tengah. Dan ada sebuah kartu kuning nampaknya pada Ardan Aras nampaknya. Kita saksikan bagaimana Ardan Aras mendapatkan kartu kuning di pertandingan ini. Iya, tidak adanya seorang playmaker atau penyuplai bola bagi Pelita nampaknya memang sangat menyulitkan sekali bagi mereka untuk berkembang di babak pertama. Dan kita lihat sebuah pelanggaran yang menaruh kaki tadi ya, Ardan Aras terhadap Wildans ya. Hal di sepanjang sejarah Liga Indonesia kita lihat nama-nama tenar berada di sana. Dan lagi-lagi Ipan harus berhati-hati, sudah beberapa kali dia melanggar Erlangga. Duel yang sangat menarik. Iya, inilah dia Siswanto dengan keahliannya. Sayang sekali terjatuh tadi Rendra. Berbahaya. Ruben Sanadi kali ini. Lagi-lagi Maman Abdurrahman lakukan blocking yang sangat-sangat krusial tadi. Ada sedikit celah yang terbuka di lini pertahanan Persib Bandung. Coba dieksploitasi oleh Ruben. Oh, sedikit liar tadi Ramirez. Siswanto nampaknya yang menjadi korban Ramirez. Iya, terlalu agresif tadi Juan Ramirez. Ya, sebentar ini di pertandingan lain dalam Jarum Indonesia Super League antara Sriwijaya FC menghadapi Semen Padang. Skor sementara adalah 2-0. Sriwijaya FC unggul atas Semen Padang. Dan ini semakin memanaskan persaingan di papan atas dari klasemen Jarum Indonesia Super League. Iya, perlahan namun pasti Sriwijaya sudah mulai merangsek naik Rendra ke atas. Walter Brizuela, Yuan Ramirez. Sedikit terlambat memang supporting dari lapangan tengah Pelita Jaya. Dan lagi-lagi dilanggar dan sebuah kartu nampaknya bagi Siswanto. Kartu kuning yang kedua bagi Siswanto di musim ini untuk membela Persib Bandung. Dan akan absen di pertandingan berikutnya menghadapi Semen Padang. Kita lihat ada tarikan tadi dari Siswanto untuk menghalau laju dari Ramirez yang memang duel mereka berdua sudah sangat-sangat apik dari menit pertama Rendra. Sibako Yuichi. Ruben Sanadi. Berikan bola kali ini kepada Hedi Hafid Murtado. Kerjasama dengan Joko Sasongko, sebuah peluang tampak didapatkan oleh Pelita Jaya. Dan kita saksikan Apa yang terjadi? Sebuah pelanggaran nampaknya tadi ya oleh Edi Hafid nampaknya terhadap Maman. cukup baik memang overlapping yang dilakukan oleh Hedi Hafid Murtado walaupun belum berakhir dengan maksimal. Iya. Babak kedua ini dan inilah dia kick off babak kedua. Ya, langsung Rendra sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Joko nampaknya. Kartu kuning diberikan kepada Joko Sasongko yang melakukan pelanggaran dari belakang terhadap Eka Ramdhani. Haryono.
Iya, lagi-lagi sebuah pelanggaran. Kali ini terhadap Siswanto. Masuk cukup tinggi tadi kaki. Kita lihat Ruben masuk begitu tinggi tadi. Imade Karik. Iya, sebuah pelanggaran. Sayang tadi. Terlalu lama. Dua peluang dari Pelita Jaya FC Karawang didapatkan melalui dua tendangan bebas di babak pertama tadi. Iya. Dan akan kain menjadi peluang ketiga dan bisa menghasilkan gol. Sebuah hal yang memang harus kita tunggu. Kita saksikan bagaimana Feryansyah Masud. Walaupun belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan, tapi paling tidak pergerakannya sudah. Sebuah serangan balik kali ini dari Pelita Jaya. Oh, jelas pelanggaran tadi Haryono ya. Kartu kuning dikeluarkan kali ini kepada Haryono. Iya, sebuah keputusan yang tepat oleh Hadi. Kita lihat Ruben memflick bola berusaha melewati Haryono dan sebuah kaki yang masuk terlambat tadi. Rendra, kita lihat jelas sekali. Ini menjadikan kartu kuning ketiga bagi Haryono dan menjadi pengoleksi kartu kuning terbanyak bagi Persib Bandung bersama dengan Baihaki Kaizan. Namun inilah ciri khas ya dari seorang Haryono. Keras dan selalu berusaha untuk memenangkan. Oh, Wildansyah kali ini yang masuk terlambat tadi. Kita lihat bagaimana aksi dari seorang Atep. Oh, Sebuah tarikan dari Kisakai. Kembali pelanggaran terjadi. Lebih agresif penampilan dari Pelita Jaya walaupun masih bersifat sporadis. mau tidak mau Rendra, mereka harus keluar agresif di babak kedua ini. Setidaknya dengan cepat mereka harus mencari gol penyama kedudukan tentunya. Dan kita lihat proses atau usaha yang dilakukan oleh anak-anak Pelita sudah terlihat jelas dan lebih menusuk. Oh, Ramirez mendorong tadi. Feryansyah Masud memberikan sebuah alternatif baru tentunya bagi penyerangan-penyerangan Pelita Jaya, kita lihat. Dan Wildansyah yang mendapatkan dorongan dari Juan Ramirez. Juan Ramirez. Juga Wildansyah. Kembali Tomohiki Sakai, Deddy Kusnandar, Ruben Sanadi. Christian Gonzalez kali ini berikan bola kepada Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira kembali kepada Christian Gonzalez. Sebuah permainan bertahan yang sangat baik dari Shibakoya Yuichi. Ya, beruntung Shibakoya tadi membaca bola dengan sangat baik. Apabila tidak, seorang Eloko tadi terbebas. Akan dilakukan oleh Kapten kesebelasan Ardan Aras. Yon Ramirez. Atep kali ini. Masih Atep, kita saksikan pelanggaran dari Juan Ramirez. Ya, harus berhati-hati Ramirez sudah beberapa kali Rendra melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu, kita lihat. Ya, saya pikir Atep menyatukan diri ketika merasakan kontak yang sangat minimal tadi ya. Ya, pengalaman dari Atep tentu. Deddy Kusnandar. Feryansyah Masud.
Wildansyah nampaknya terjatuh. Iya, teknik bertahan yang sangat baik dari Wildansyah menaruh. Eka Ramdhani. Iya. Sedikit frustrasi tadi Walter Bruzuela. Ya akhirnya Eka Ramdhani memenangkan satu challenge, Rendra. Di lini tengah Persib Bandung. Dari dua pemain yang bertubuh jauh lebih besar daripada dirinya. Setelah di babak pertama tadi, pemain bertahan terakhir. Ya, kita saksikan beradu kecepatan dan kali Baik ini sekali. menuju Christian Gonzalez. Dan datang sebuah peluang. Bukan sebuah pelanggaran, kita saksikan. Iya, sangat menarik keputusan dari Oleh Hadi untuk melanjutkan permainan. Saya pikir sedikit berbau pelanggaran tadi. Iya, kita lihat dalam tayangan ulang. Eka dengan cutback yang sangat baik. Berusaha mencari Eloko dan inilah dia momen yang sangat penting. Kita lihat. Oh, nampaknya bola terkena. Iya, bola terkena terlebih dahulu, lebih cepat tadi. Perebutan bola tadi dan kita saksikan bagaimana Wildansyah mendapatkan instruksi khusus dari Daniel Rukito. Iya. Ini dia Ruben Sanadi yang harus beradu kaki dengan Atep. Dan kita lihat Daniel memang benar-benar mengamankan lini pertahanan yang memang dianggap sebagai titik lemah. Kita lihat berusaha memberikan instruksi khusus kepada Wildansyah dan juga Maman. Dua pelatih, Daniel Rukito dan juga Misha Radovic. Ardan Aras kali ini, sebuah tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Bahaya sekali. Pelanggaran dari Jajang Mulyana terhadap Siswanto. Iya. Cukup riskan tadi Siswanto membiarkan bola untuk memantul tadi. Dan hampir saja Jajang mendapatkan possession bola tadi. Kita lihat. Iya. Ada gerakan blocking dari dan lagi-lagi berbahaya. Baik sekali Maman. Ya harus hati-hati Ramirez dan juga Maman. Sudah beberapa kali friksi terjadi ya, dan Ramirez juga mendapatkan kartu merah kala itu dengan kejadian yang hampir serupa melawan Jepara. Ya, harus lebih tenang tentunya Juan Ramirez. Iya. Duel memang keras ya antara Maman dan juga Ramirez. Kita saksikan bagaimana. Iya, keras namun fair ya kita lihat Maman. Dan Ramirez sedikit nakal tadi mendorong Maman. Dua menit tambahan waktu dan masih ada peluang bagi Pelita Jaya. Eka Ramdhani tampak memegangi kepalanya. Ya nampak terluka ya kepala dari Eka. Iya terkena sedikit sikut tadi dari Dedi. Accidental nampaknya Rendra. Dan Pablo Frances. Kalau saja Pablo bisa menemukan form terbaiknya seperti dia membela Persijap Jepara, Rendra, tentunya sebuah senjata yang